Tanggal 23 emang tanggal merah. Di Twitter karena nih. iya hari libur karena Megawati ulang tahun. Yang bisa menyatukan tiga partai ini secara elektoral dan secara Bilateral. bukan anjir. Hey buddies, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di acara yang sudah kalian tunggu-tunggu ya pastinya. Apalagi kalau bukan Kopla, kompilasi akhir pekan. Bersama gue Ahmed dan seperti biasa rekan gue Jeffrey, langsung aja kita baca beritanya. yang pertama. Pemerintah tetapkan Senin 23 Januari 2023 sebagai cuti bersama Imlek. Betul sekali Bung Jeffrey. Jadi ini adalah tanggal merah mungkin ya. Pertama di tahun 2023. Oke? Dan Tanggal cuti bersama. cuti bersama Pertama di tahun tahun 2023. Dan ini juga sebetulnya ternyata sudah ada sejak zamannya Gus Dur. Jadi Gus Dur sebagai bapak bangsa, sebagai bapak yang pluralis, dia berusaha untuk memberikan hari libur buat saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa. Imlek itu tahun baru Cina. Tahun baru Cina. Chinese New Year, orang Cina kan punya New Year sendiri. Betul, terus ada ininya kan biasanya ada apa? Barongsai, Cap Gome, apa segala macam. Bung Jeffrey. Tapi Matt, sebenarnya di tanggal 23 Januari itu adalah hari ulang tahun Ibu Banteng kita. Banten, Serang Banten. Ibu Banteng. Oh. Banteng. Kirain Tahu siapa? Banteng? Tahu. Dia ulang tahun ke berapa? Megawati Soekarno Putri ulang tahun yang ke-76 tahun. Jadi ada nih kalender dari PDIP. Tanggal 23 emang tanggal merah. Di Twitter Karena nih. iya hari libur karena Megawati ulang tahun. Wow. Bukan Imlek ya. Jadi PDIP merayakan ulang tahunnya Megawati dengan Tanggal merah. dengan Dengan meliburkan meliburkan. segala aktivitas partai. Mungkin. Jangan sampai kita hari libur nasional gara-gara Bu Mega ulang tahun. Ulang tahun. Ini sudah Luar biasa sudah sih luar kalau ada biasa kayak gitu. ini. Kita ucapan dulu nih. Selamat ulang tahun buat Bu Mega. Semoga tetap sehat, panjang umur dan bahagia selalu di umur yang 76 tahun. Oke. Berita selanjutnya Badis, Ridwan Kamil resmi mengumumkan diri untuk masuk sebagai kader Partai Golongan Karya alias Golkar. Udah kayak ini, Matt. Udah kayak transfer antar pemain aja nih. Di pertengahan musim gitu dia. Tapi begini ya, jadi hasil Munas Golkar kemarin, mereka akan kekeh untuk tetap mendukung Airlangga Hartarto Sebagai capres. Jadi sebetulnya masuk dari Pak Ridwan Kamil untuk join ke Golkar ini apa? Apakah Golkar dia akan membantu Golkar di Jawa Barat? Itu memang betul. Mungkin. Tapi Pilpres dengan pemilihan gubernur atau pemilihan bupati kan sesuatu yang beda. Di Jawa Barat PKS juga kuat tuh di sana. Gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin Indonesia ya, yang muda-muda itu juga kuat di sana, besar di sana kayak Depok misalkan ya. Depok dikuasain PKS dari dulu. Ya. Tapi menurut tuh Ridwan Kamil bakal jadi cawapresnya Golkar nggak nih nanti? Jadi gini, PAN, kemudian Golkar, P3. Ya, ini memang belum ada satu sosok yang sebenarnya Ditunjuk menjadi cawapres. Mereka masih kewalahan soal itu. Iya. Jadi gerakannya mereka tuh terfragmentasi antara yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tiga partai ini sebenarnya lagi membutuhkan satu sosok yang bisa menyatukan tiga partai ini secara elektoral dan secara Bilateral. bukan anjir. Tokoh yang menyatukan tiga partai ini sejauh ini belum ada. Dalam konteks yang nasional, kalau Ridwan Kamil maju juga sesuatu yang sebetulnya harus diperhitungkan lagi sih sama Golkar menurut saya sih ya. Berita selanjutnya, rangkuman tuntutan tersangka pembunuhan Brigadir J. Pertama, ada Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang semuanya dituntut rata nih, 8 tahun penjara. 8 tahun penjara. Nah kemudian Richard Eliezer atau Baradae dituntut 12 tahun penjara. Sedangkan Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Basa-basi apa jadinya hukum di negeri ini? Sudah jelas secara berencana menghilangkan nyawa seseorang. Juga peradilan yang berbelit dan berbohong.
Kok masih gini aja hukumnya? Jadi gimana Bung Jeffrey? Maksud Bung Jeffrey ini gimana? Ini Bung Jeffrey ngeritik. Iyalah. Oke, kenapa? Cerita Karena sesuai kata videografer kita, Budi si anak skinhead itu, di IG story-nya dia bilang ngapain capek-capek jujur gitu. Dia ngikutin skenario aja bohong gitu. Daripada tetap kena 12 tahun penjara juga. Oh, hukumannya ringan gitu maksudnya? Kenapa hukumannya dia berat sendiri, padahal dia justice kolaborator lah katanya. Terus dia udah jujur, udah nggak ikutin skenarionya Sambo. Malah dia yang paling berat sendiri. Walaupun dia memang pengeksekusi ya, yang nembak gitu, tapi kan tetap aja kalau nggak disuruh. Iya betul, jadi memang hukum kita itu kan ngelihat sebetulnya siapa yang melakukan itu, Jack. Melakukan dan berencana, itu sama-sama kena pidana. Tapi hukuman yang paling berat itu adalah ketika siapa yang melakukan itu. Hukum pidana kita memang disetting untuk itu. Jadi gue merencanakan untuk bunuh Budi misalkan, atau bunuh siapa tapi gitu. Tapi gue yang melakukannya. Ya, gue punya rencana, lo melakukan itu. Tapi kan gue kena, pidana gue kena, walaupun gue punya rencana. Tapi lo yang melakukan itu, lo justru hukumannya lebih berat. Karena lo yang memperhatikan itu, betul nggak? Siapa? Betul. Itu. Ya enggak, Sambonya juga udah berat gitu. Tapi dibanding Putri dan si Eliezer, masih lebih beratan Eliezer. Padahal Putrinya yang biang kerok sih sebenarnya, dia bukan perencana lagi. Maksudnya dia yang bilang kalau dia dilecehkan. Bayangkan coba betapa sakitnya dia ketika dia tahu istrinya diselingkuh. Udah bela-belain gitu, sampai gua bunuh tuh anak buah gua gitu. Ternyata istrinya juga yang mau. Istrinya yang main sialan gitu. Gua kalau kayak si Sambo ya udahlah, main dating apps aja. Gitu ya. Ngapain ribet-ribet sih? Iya kan? Gitu ya. Main dating apps dia punya posisi bagus. Dia malam-malam ke Jakarta Pusat ya ke apa? Halo dek gitu aja udah dapet ya, bidan-bidan gitu ya dapet. Dapat. Atau kan tinggal nikah lagi ya susahnya ya. Apa yang harus kayak bunuh orang sih? Orang gue bingung sama Sambo. Kalau ada keputusan yang memang dia tidak seumur hidup. Nah, menurut lu seumur hidup itu sehidupnya Sambo atau seumur hidup dia sampai meninggal? Seumur hidupnya Sambo. Seumur hidupnya Sambo? Iya, seumurnya hidup sampai dia meninggal lah. Oh iya, sampai meninggal kan? Iya. Jadi seumur hidup apa hukuman mati? Seumur hidup kalau Sambo. Enggak, maksudnya seumur hidup atau tembak mati nih menurut lo? Siapa? Untuk Sambo, cocoknya? Kayaknya seumur hidup sih. Hukuman seumur hidup dan tembak mati itu sebenarnya sama aja sih menurut aku. Menurut gua sama aja. Kenapa? Karena sama-sama mati. Justru seumur hidup itu lebih berbahaya. Karena apa? Dia lebih merasa tersiksa di dalam penjara sampai bertahun-tahun. Hukuman mati dapat remisi nggak, Met? Pertanyaan bagus. Hukuman seumur hidup. Iya. Nggak dapet. Sama hukuman mati, dua itu yang nggak dapet. Oke Baris, itu dia dari Koprak, kompilasi akhir pekan yang udah kita bawakan untuk kalian semua. Jangan lupa Mamet. Jangan lupa juga download aplikasi Badiku biar kalian bisa dapat informasi-informasi yang menarik, anti hoax, dan yang paling penting kalian bisa dapat cuan di sana. Jangan lupa salat tahajud 12 rakaat karena itu ampuh buat kalian mendapatkan rezeki dan kehidupan yang lebih baik. Ini Met, dadah. Dadah.